Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Joy sedang melakukan aktivitas parkur di rumahnya diam-diam sembari mendengarkan kemarahan ayahnya terhadap kakaknya yang autis sebab bertindak sesuatu hal yang membuat malu ayah mereka. Ayahnya begitu sangat kesal lantaran di usia kakaknya yang sudah semakin dewasa, kakaknya itu masih saja sering berbuat masalah tanpa menyadari kalau putranya tersebut mengidap penyakit autis. Joy sebenarnya sudah sangat bosan mendengar makian ayahnya tiap hari terhadap kakaknya tersebut. Akan tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menjauh dari masalah dan memilih untuk menyendiri duduk di jendela apartemennya. 20 tahun pun berlalu, Joy yang kini sudah dewasa, bangun dari tidurnya untuk memulai aktivitasnya seperti biasa dengan bekerja menjadi seorang tukang bersih-bersih jendela sebuah gedung perusahaan energi bernama Agnian. Pagi itu dia agak kesiangan untuk memulai aktivitasnya, sehingga membuat dirinya harus berjibaku dengan waktu agar dia bisa sampai ke tempat bekerjanya tepat waktu. Akan tetapi sesaat dirinya akan berangkat menggunakan motor kesayangannya, teleponnya berdering dan itu berasal dari rumah sosial yang meminta Joy untuk segera datang ke sana pagi hari itu juga. Tak peduli meskipun saat ini dirinya sedang mengejar waktu untuk sampai ke tempat dia bekerja. Okay, I'll be there. I can't believe I'm hearing this. Sesampainya Joy di rumah sosial, Garcia memberitahukan kepada Joy tentang permasalahan kakaknya sehingga Garcia harus terpaksa mengakhiri penempatan Michael di rumah sosial ini. Garcia mengatakan kalau Michael telah melanggar kode etik rumah sosial ini dengan meretas informasi rahasia akun rumah sosial dan memberikannya kepada pihak pers. Dan ini bukan kali pertamanya Michael membobol keamanan online mereka. Garcia mengerti kalau Joy sangat kesal setelah mendengar hal ini. Namun jika ini terus berlanjut, maka bisa saja rumah sosial yang Garcia kelola tutup untuk selama-lamanya. Lebih baik Michael tinggal saja serumah dengan dirinya, karena seperti yang mereka bertiga ketahui bersama, ini sudah ke-9 kalinya Michael berpindah-pindah dari panti sosial satu ke panti sosial lainnya. Joy sempat membantah tuduhan Garcia dengan mengatakan kalau tidak mungkin Michael melakukan hal tersebut, apalagi tidak ditemukannya bukti atas semua tuduhan yang dialamatkan kepada kakaknya. Akan tetapi Garcia tidak peduli dengan segala pembelaan Joy terhadap Michael, karena jika Joy masih ngotot untuk tetap membiarkan Michael di rumah sosial ini, maka Garcia akan melaporkan Michael ke kepolisian atas tuduhan pencurian data. Mau tak mau, Joy pun harus menuruti permintaan Garcia untuk membawa kakaknya keluar dari rumah sosial ini, meskipun dirinya sangat berat membawa Michael untuk tinggal bersama dengan dirinya. Tak lama setelah itu, Joy pun mendapatkan telepon dari Derek yang memintanya untuk segera datang ke tempat dia bekerja karena banyak sekali kotoran-kotoran burung yang harus segera dirinya bersihkan di kaca jendela gedung Agnian. Derek pun juga masih memberikan Joy waktu untuk segera datang ke sana dalam waktu 2 jam bila dirinya masih ingin bekerja di tempat ini. Get here by 2. Joy pun segera menunjuk ke motornya agar dirinya bisa segera sampai ke gedung Agnian dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun sialnya, motornya pun ikut-ikutan menambahi masalahnya karena tiba-tiba tidak mau menyala saat itu juga. Joy dan Michael pun lalu berlari mengejar bis umum yang menuju ke gedung Agnian agar Joy bisa sampai tepat waktu di tempat dia bekerja. Joy sempat bertanya kepada Michael tentang tujuan dirinya harus meretas akun keamanan rumah sosial karena tindakannya tersebut bisa membuat mereka berdua terkena masalah. Michael pun mengatakan kalau dia hanya ingin mengetahui keburukan dari rumah sosial yang sering memotong sebagian besar uang dari para donatur karena dia ingin Garcia mendapatkan hukuman yang adil. Michael ingin menjadi seperti Piers Morgan yang menjadi tentara salib untuk menegakkan keadilan dibandingkan adiknya yang salah naik bis menuju ke gedung Agnian. Joy dan Michael pun terus berlari menuju ke gedung Agnian, akan tetapi sesampainya mereka berdua di jalur penyeberangan, Michael teringat kalau kabel pengisian ponsel miliknya tertinggal di rumah sosial. Michael ingin sekali kembali ke sana, namun Joy menghentikannya karena dirinya juga tidak mempunyai banyak waktu untuk kembali ke sana mengambil kabel pengisian ponsel. Michael pun sangat marah karena menganggap kalau Joy tidak peduli dengan saudaranya tersebut. Namun dengan kelembutan hatinya, Joy berusaha menenangkan Michael untuk mengerti dengan situasi mereka berdua saat ini. I'm sorry. I know. No, I'm sorry. I've got 5 minutes, come on. Sesampainya di gedung Agnian, Joy meminta Michael untuk menunggunya selama 6 jam dan dirinya diminta untuk tetap berada di lobi gedung bersama dengan Bikron yang akan mengawasinya selama Joy bekerja. Michael awalnya sempat menolak permintaan Joy karena dia tidak mau bersama dengan orang yang tidak mengetahui penyakitnya.
Joy meminta Michael untuk tidak perlu khawatir dengan hal tersebut, karena Big Ron mengetahui dirinya yang mengidap autis. Apalagi Big Ron juga mempunyai kabel pengisian data yang bisa digunakan Michael untuk mengisi daya di ponselnya. Joy mengatakan kalau malam ini di tempat ini sangatlah sibuk, sebab banyak orang penting yang akan datang untuk menghadiri pesta pemilik gedung ini. Jadi bersikaplah yang baik di sini, menunggu dia yang akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Michael sebenarnya tidak mau jika dirinya harus berada di sini sendirian. Apalagi jika setelah ini dirinya harus tinggal di rumah sosial yang baru, karena bagi Michael dia lebih senang jika tinggal bersama Joy di rumah. Mendengar hal tersebut, Joy meminta Michael untuk tidak terlalu kepikiran tentang hal itu, karena yang lebih terpenting saat ini kakaknya merasa tenang terlebih dahulu. Di dalam lift, Joy sempat berpapasan dengan dua kakak beradik pemilik perusahaan energi Agnian yang bernama Geoffrey Milton dan juga Gerald Milton, yang terlihat sedang mendengarkan rundown acara dari sekretaris mereka yang bernama Flavia. Flavia mengatakan kalau dirinya telah mempersiapkan acara khusus untuk menyambut tamu-tamu penting mereka. Jadi dia meminta Milton bersaudara untuk tidak perlu khawatir tentang bagaimana kesiapan acara ini. Seorang petugas kebersihan bernama Halina turut serta dalam rombongan lift tersebut. Namun dirinya malah mendapatkan sindiran dari Gerald karena di usia kehamilannya yang terlihat sudah sangat besar, Halina masih saja bekerja. Mendengar hal tersebut, Joy sempat mengatakan kepada Gerald kalau Halina bisa saja duduk di rumah saja, asalkan dia segera membayarkan cuti hamil untuk Halina. Gerald sebenarnya agak tersinggung mendengar hal tersebut, namun karena dirinya sudah berada di lantai yang menjadi tujuannya, dia lalu meninggalkan mereka berdua tanpa berkata apapun. Alina, te lo juro. Joy pun akhirnya bertemu dengan Derek yang nampak sangat kesal kepadanya karena dia sangat terlambat untuk datang ke gedung ini. Padahal kehadirannya sangat dibutuhkan untuk membersihkan kaca-kaca jendela bangunan Agnian. Derek pun bahkan menambahkan lagi jam kerjanya menjadi 7 jam sebagai hukuman atas keterlambatannya bekerja, dimulai dari level 51, panel F51P118, tempat di mana para burung-burung menjatuhkan kotoran mereka. Tak lama setelah Joy memulai aktivitasnya, rekanannya yang bernama Noah mendatangi Joy yang terlihat sedang sangat kesal. Bahkan Noah mengira kalau Joy tidak akan berangkat bekerja hari ini. Joy mengatakan kepada Noah kalau dia harus menyelesaikan beberapa urusan kakaknya, lantaran Michael diusir lagi dari rumah sosial karena Michael ketahuan telah meretas catatan keuangan mereka dan menuduh mereka telah mencuri uangnya. Saat ini Michael terpaksa dia bawa ke gedung ini, lantaran ini adalah satu-satunya cara agar dia tidak dipecat dari pekerjaannya. Sementara Joy bekerja membersihkan kaca-kaca gedung Agnian, Michael pun masih terlihat berada di lobi gedung sambil menunggu kepulangan Joy bekerja. Michael pun sempat bertanya kepada Big Ron tentang di mana keberadaan ponselnya. Namun karena Big Ron tidak menjawabnya karena dia sedang fokus mengusir sebuah mobil yang parkir di depan gedung Agnian, Michael pun memutuskan untuk masuk ke dalam mencari di mana keberadaan ponsel miliknya. Gerald yang masih kesal kepada Joy menelepon asistennya itu untuk memecat Joy karena telah bertindak tidak sopan terhadapnya saat berada di lift. Akan tetapi Flavia mengatakan kalau mereka tidak bisa memecatnya lantaran dia merupakan pegawai kontrak dari perusahaan kebersihan yang telah mereka sewa. Jadi jika dirinya menginginkan hal tersebut, maka dia akan menghubungi Derek yang merupakan bos dari para pekerja kontrak di gedung ini. Gerald lalu menemui saudaranya yang sudah lama menunggu dirinya karena saat ini mereka akan melakukan sebuah wawancara kepada salah satu televisi nasional meskipun Gerald tidak terlalu menyukai hal-hal seperti ini. Mila lalu bertanya kepada mereka berdua tentang bagaimana cara mereka berdua membuat Agnian Energy bisa mendapatkan saham yang begitu tinggi di tengah ketidakpastian energi karena banyak pesaing dari mereka yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan semenjak Agnian Energy turun di pasar saham. Geoffrey mengatakan kalau Agnian Energy telah melakukan hal yang sangat besar dibandingkan pesaing-pesaing mereka. Apalagi Agnian telah memenuhi kebutuhan dunia dengan segala inovasinya beserta hak istimewa serta kewajiban mereka. Miliaran orang bergantung pada energi, tapi itu juga harus disediakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Maka dari itu, dia dan saudara laki-lakinya sangat bersemangat untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih. Sekembalinya Big Ron dari jalanan, dia pun dibuat panik setelah tidak ditemukannya Michael di ruang lobi gedung Agnian. Karena saat ini Michael sedang berada di dalam gedung untuk mencari di mana keberadaan ponsel miliknya. Gerald pun saat ini berada di ruangan pesta tempat dirinya melakukan perjamuan dengan tamu-tamu pentingnya, sembari melihat video tentang bagaimana Agnian bisa menjadi solusi energi yang ramah lingkungan untuk masa depan. Gerald sangat percaya diri bila nanti perusahaannya bisa menjadi satu-satunya energi terbarukan yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Apalagi semua yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut telah berada di dalam genggamannya. Joy dan Noah pun saat ini terlihat masih berada di luar gedung Agnian untuk membersihkan kaca-kaca jendela gedung tersebut, sembari menceritakan tentang bagaimana kehidupan mereka selanjutnya
nasibnya bila sudah tidak mampu bekerja seperti ini. Noah berpikir kalau kehidupan manusia itu sangatlah singkat, jadi jika dirinya masih mempunyai waktu untuk hidup, dia ingin berbuat sesuatu untuk merubah dunia. Tiba-tiba Derek menghubungi Noah dan memintanya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya di dekat ruang pertemuan karena acara gala akan dimulai 1 jam lagi. Derek pun juga meminta Joy untuk bersikap tidak menjengkelkan lagi, karena Gerald baru saja menghubunginya atas perlakuan yang dia sebabkan ketika mereka berdua berpapasan di dalam lift. Joy pun hanya tertawa mendengar kekesalan Derek terhadapnya, karena bagi Joy, Gerald pantas menerima hal tersebut karena sikapnya yang sangat menjengkelkan. Noah pun lalu berpamitan kepada Joy, karena jam kerjanya akan hampir selesai. Akan tetapi sebelum dirinya pergi dari sana, Noah meminta Joy untuk tetap menjaga Michael dengan sepenuh hati, karena memiliki saudara itu sangat menyenangkan dibandingkan mereka harus hidup sendirian. Di dalam gedung, para pelayan-pelayan terlihat sangat sibuk mempersiapkan jamuan untuk para tamu-tamu yang akan datang menghadiri acara Milton bersaudara. Setiap sudut gedung tersebut disediakan botol yang berisikan produk dari Agnia Energi yang bisa dibawa oleh para tamu undangan yang datang ke acara tersebut. Hingga malam pun berlalu, Joy pun masih terlihat berada di luar gedung untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang pembersih. Hi, Joey. Joy pun dibuat terkejut dengan kehadiran Michael di dalam sana, karena jika sampai Michael ketahuan, dirinya bisa dipecat dari pekerjaan ini. Joy meminta Michael untuk segera turun menggunakan lift, lantaran 2 menit lagi pekerjaan Joy akan segera selesai. Michael pun mengatakan kalau dia hanya ingin segera pulang dari sini, apalagi Joy tidak bisa mengatur dirinya yang ingin berbuat apapun. Mereka berdua lalu sedikit terlibat pertengkaran, yang akhirnya membuat Michael marah lalu meninggalkan Joy dari sana. Where are you going? Come back! Away from you! Fuck! Clean that budget. It's done. I'm coming up. Derek lalu menghubungi Joy untuk bertanya tentang bagaimana pekerjaannya. Karena jika dia sudah selesai mengerjakan pekerjaannya di sana, Derek meminta Joy untuk membersihkan tempat lainnya meskipun jam bekerjanya sudah selesai. Dan Joy berada dalam kebimbangan lantaran Michael berkeliaran di dalam gedung Agnian sendirian. Sementara itu di dalam pesta, Geoffrey bertanya kepada Flavia tentang di mana keberadaan dari saudaranya lantaran acara mereka akan segera dimulai. Flavia pun mengatakan kalau saat ini Gerald berada di salah satu kamar apartemen bersama dengan aktris Allison dan sepertinya mereka sedang bercinta sebelum Gerald tampil mengisi acara mereka. Okay, done. Get me up, Derek. Where the fuck have you been? Para pengisi acara yang ditunggu-tunggu oleh Flavia pun akhirnya telah sampai di sana. Meskipun Flavia agak jengkel karena mereka terlambat untuk sampai ke acara tersebut dan meminta mereka semua untuk segera tampil setelah Geoffrey membuka acaranya. Akan tetapi sepertinya para orang-orang bertopeng tersebut mempunyai maksud lainnya di dalam acara tersebut karena mereka terlihat sangat aneh sesampainya di dalam sana. Apalagi beberapa dari orang-orang bertopeng tersebut masuk ke dalam ruang CCTV pengawas tempat Derek berada untuk mengambil alih tempat tersebut. It was a joke, Derek. What are you doing? Joy yang tidak tahu apa-apa dengan apa yang sedang terjadi, begitu sangat kesal kepada Derek karena sepengetahuan Joy, Derek malah memainkan mesin pengangkut pembersihan sehingga membuat Joy terjebak di luar sana. Padahal yang tidak diketahui oleh Joy adalah Derek telah mati karena ruangannya telah diambil oleh Zip pertas komputer dari para orang-orang bertopeng tersebut. Geoffrey pun akhirnya membuka acara tersebut dengan disambut riuh tepuk tangan dari para tamu-tamu yang datang ke sana. Mereka semua terlihat sangat bersemangat dengan masa depan beserta keuntungan yang mereka dapatkan jika bergabung bersama dengan perusahaan Agnian. Salah seorang bertopeng tersebut lalu memberikan tepuk tangan yang sangat meriah kepadanya karena kata-kata yang diucapkan Geoffrey sangat menginspirasi semua orang yang lalu tiba-tiba memecahkan souvenir Agnian yang ternyata di dalamnya berisikan gas tidur yang sangat kuat. Till the fairy dust wears off. Lifts and doors locked up to your level. Setelah Z berhasil mematikan semua sistem keamanan di dalam gedung Agnian, sang pemimpin bertopeng itu mengatakan kalau mereka semua adalah sang revolusi bumi yang akan bertugas mengambil alih malam ini demi mengantarkan dunia ke fajar yang baru. Dia sangat mengenal mereka semua, yang begitu serakah, sangat busuk, egois, sombong, dan juga para penipu. Akan tetapi setelah melihat daftar orang-orang yang diincarnya, Marcus menyadari ketidakberadaan Gerard di dalam sana yang lalu bertanya kepada Geoffrey tentang di mana keberadaan saudaranya. Geoffrey memilih diam 1000 bahasa, tidak mau menjawab pertanyaan tersebut yang tentunya membuat salah satu di antara mereka marah yang kemudian mematahkan salah satu jari milik Geoffrey. Where's your brother, G? 5, 2, 6.
Joy yang menyadari adanya keanehan di dalam gedung tersebut berusaha memanjat dari sana dengan memanfaatkan kabel besi penahan mesin pengangkut hingga sampailah dia di kamar tempat Geralt berada. Di dalam sana, Joy melihat kalau Geralt sedang dipaksa oleh salah satu orang bertopeng untuk segera sadar agar dia bisa membawa Geralt menuju ke ruangan pesta. Akan tetapi karena langkah kaki dari Geralt tersandung celananya sendiri, dia jatuh dekat dengan tempat Joy berada. Geralt sempat berteriak ingin meminta bantuan Joy, namun karena suaranya yang terhalang oleh alat yang berada di mulutnya, membuat Joy sementara aman karena orang bertopeng yang ternyata adalah Noah tidak menyadari perkataannya. Joy berusaha berteriak meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Namun karena mereka tidak bisa mendengar suara teriakannya, Joy pun berusaha mencari cara agar dirinya segera mendapatkan perhatian dari orang-orang yang ada di bawahnya sambil melihat-lihat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Noah pun berhasil membawa Geralt ke dalam ruang pesta tersebut. Namun sepertinya ada perbedaan pikiran antara dirinya ataupun sang pemimpin bertopeng yang bernama Marcus Black. Marcus mengatakan kalau tujuan mereka ke sini bukanlah untuk uang, meskipun Geoffrey telah menawarkan sejumlah uang yang banyak untuk mereka. Tujuan mereka datang ke tempat ini adalah hanya ingin membongkar semua kejahatan yang selama ini dipermainkan oleh Agnian Energy yang ternyata malah menghasilkan limbah berbahaya dalam jumlah besar demi energi terbarukannya. Dengan alih-alih mengatakan kepada publik kalau energi terbaru mereka sangat ramah lingkungan. Seluruh ekosistem yang berada di Laguna Tarokkoa sudah hancur akibat pembuangan miliaran galon limbah di sana. Elena Lanja adalah salah satu aktivis yang berjuang demi lingkungan, namun dirinya malah tertangkap atas aksi yang mereka lakukan. Elena sebenarnya sangat senang karena dengan ditangkapnya, dia bisa bersidang di pengadilan dengan semua kenyataan yang telah dilakukan oleh Agnian. Namun Elena malah ditemukan tewas di dalam selnya seminggu sebelum dirinya disidang di pengadilan. Dengan kekuatan kalian berdua, kalian bisa mengatur pertemuan dengan teman-teman di parlemen, pers, dan juga media sosial untuk menjaga agar informasi tersebut tidak keluar ke publik agar Agnian Energy bisa memonopoli bisnis-bisnisnya. Perbuatan yang mereka lakukan sangatlah jahat, maka tujuan dirinya ke sini adalah untuk mendapatkan bukti dari semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Agnian Energy. Marcus berencana menghapus setiap rahasia jahat mereka semua ke publik, akan tetapi Marcus meminta mereka semua mengakui sendiri kejahatan yang mereka lakukan kepada dunia. Setelah kebenaran menjadi viral, kalian semua tidak akan berharga. Dia berjanji tidak akan melakukan apapun kepada mereka semua, tapi Marcus tidak berjanji dengan apa yang akan terjadi pada mereka semua di luar sana. Geoffrey nampak sangat meremehkan Marcus, karena dengan kekuatannya, dia bisa merubah yang hitam menjadi putih. Jadi menyerahlah sebelum Marcus menyesali perbuatannya tersebut. Namun sepertinya kata-kata dari Geoffrey malah membuat Noah sangat marah. Ia kemudian membungkam mulut Geoffrey menggunakan sebotol minuman hingga dia mati. What the hell is wrong with you? Fucking talk. Dengan menggunakan residu penghilang noda, Joy pun membuat tulisan bertuliskan SOS di gedung tersebut agar semua orang yang berada di bawah gedung bisa melihat kalau saat ini gedung Agnian dalam bahaya. Enough of your fucking bullshit. Marcus sangat marah kepada Noah karena mereka tidak perlu sampai menggunakan kekerasan apalagi membunuh demi mendapatkan bukti kejahatan Agnian Energy. Akan tetapi meskipun Marcus adalah pemimpin mereka, dirinya benar-benar tidak mengetahui rencana besar yang akan dilakukan Noah beserta dengan yang lainnya. Apalagi saat ini, situasi mereka berada dalam kewaspadaan karena polisi telah mengirimkan regu SWAT dan helikopter ke gedung ini setelah melihat ada SOS yang dibuat oleh Joy. Menyadari kalau para orang-orang yang menyandera mereka disibukkan dengan situasi yang sedang terjadi, Geralt berusaha untuk kabur dari ruangan tersebut. Find them. Noah pun akhirnya juga menyadari kalau orang yang telah mengirimkan tanda bahaya di luar gedung tersebut adalah Joy, yang kemudian meminta Ji untuk mengangkat mesin pembersih ke atas gedung. Akan tetapi karena Joy menyadari kalau dia pasti tidak akan baik-baik saja bila sampai di sana, merusak salah satu pengait agar mesin itu berhenti di tengah-tengah gedung Agnian. Sesampainya di kamarnya, Geralt lalu berusaha untuk menghubungi kepolisian agar segera mendapatkan bantuan. Akan tetapi belum juga dia berhasil menelepon kepolisian, Marcus dan Stella berhasil menghentikan perbuatannya. Noah yang masuk ke dalam kamar tersebut ingin sekali membunuh Geralt sama seperti yang dilakukannya terhadap Geoffrey. Namun Marcus menghentikan perbuatan yang akan dilakukan Noah karena tindakan mereka sudah di luar dari rencana mereka. Mereka tidak bisa kehilangan kedua Milton bersaudara, jadi cukup satu saja di antara mereka yang mati. Noah yang sudah sangat muak dengan Marcus tiba-tiba menembak dirinya dan mengatakan kepada Marcus kalau bukan seperti ini cara dunia menegakkan keadilannya.
Dia telah mengatur rencana besarnya kepada orang-orang yang bersedia berjuang bersamanya, yang kemudian menawari beberapa anggota Markus untuk ikut rencana dirinya atau mati bersama dengan Markus. I know some of you are loyal to Marcus. Looks like I'm all in. Sekembalinya Noah ke ruang pesta, Noah meminta Z untuk tetap terus meneruskan rencana Markus yang dengan akan merekam semua kesaksian para orang-orang pemerintah yang terlibat dengan pencemaran lingkungan ini. Karena tanpa adanya bukti dari orang-orang itu, mereka semua hanya dianggap sebagai seorang psikopat. Waktu mereka memang tak banyak setelah beberapa anggota kepolisian dan juga helikopter menuju ke tempat ini. Akan tetapi, dirinya telah mempunyai rencana lainnya untuk mengulur-ngulur waktu mereka semua. Meskipun dalam kondisi yang sangat berbahaya karena dirinya bisa saja jatuh kapan saja dari atas sana, Joy masih mencoba untuk mengambil pistol Markus yang terjatuh di dekat mayatnya, hingga sebuah suara ketukan jendela dari Michael sempat membuatnya terkejut. Mereka berdua memang belum sempat untuk berbicara apa-apa, lantaran kedatangan tiba-tiba Noah ke sana yang meminta Joy untuk melakukan semua perintahnya. Noah bertanya tentang gimana keberadaan saudaranya, karena pasti Michael masih berada di dalam gedung ini. Joy berusaha untuk melindungi saudaranya dengan mengatakan kalau Michael sudah pergi dari sini sebab dirinya bosan menunggu. Noah tidak percaya dengan segala ucapannya karena dia tahu persis tentang bagaimana kedua saudara tersebut, yang kemudian meminta Z untuk mengirimkan foto Michael ke semua anggota mereka karena orang tersebut masih berada di dalam gedung ini. Sementara Noah masih berada di tempat Joy berada, Z terlihat masih berusaha untuk merekam semua kesaksian dari para orang-orang pemerintah dalam keterlibatan mereka atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan Agnian Energi, sembari terus mengawasi pergerakan kepolisian yang semakin mendekat ke gedung Agnian. Menyadari kalau waktu mereka belum cukup untuk merekam semua kesaksian dari orang-orang di pemerintahan, Noah lalu menelepon call center kepolisian 999 untuk memberitahukan kepada mereka kalau telah ada wanita gila di luar gedung Agnian dengan memegang sebuah pistol yang akan digunakannya untuk membunuh orang-orang. Sebenarnya rencana Noah tersebut cukup berjalan lancar, apalagi Noah meminta Joy untuk menembak orang-orang yang di bawah gedung kalau dia tidak ingin melihat Helena mati di hadapannya. If you don't want her to die, all you have to do is get shooting. Akibat perbuatannya tersebut, para polisi yang ada di bawah sana membidik tepat di mana Joy berada, termasuk helikopter yang datang ke sana dengan penembak jitu yang siap untuk menembak dirinya. Kejadian tersebut langsung terendus oleh pihak televisi dengan memberitakan kalau tersangka utama dari kejadian di gedung Agnian adalah seorang wanita bernama Joy Locke. Tentu saja dengan kejadian tersebut membuat Noah beserta dengan semua rekanannya kini mempunyai waktu yang banyak agar mereka bisa mendapatkan semua kesaksian dari para penjahat-penjahat yang selama ini merusak lingkungan hidup. Kejadian tersebut jelas membuat kepala kepolisian yang bernama Claire harus ikut turun tangan juga. Apalagi orang-orang yang menjadi sandera di dalam sana merupakan orang-orang penting termasuk juga dengan sang Menteri Energi. Ray mengatakan kepada pimpinannya tersebut kalau belum ada tuntutan dari mereka. Sang penembak diketahui bernama Joy Locke, salah satu pekerja pembersih jendela yang merupakan mantan tentara terlatih SRR, namun memutuskan untuk pensiun dengan alasan yang belum diketahui. Masa kecilnya sangat sulit, dengan ayah yang kasar dan saudara laki-laki yang mengidap autisme. Norman, seorang kepala SWAT yang bertugas memimpin anggota SWAT untuk masuk ke dalam gedung, melaporkan situasi yang sedang terjadi saat ini kepada Claire dan mengatakan kalau penembak itu sudah bersiap dengan menunggu aba-aba dari dirinya. Norman yang nampak tidak sabar meminta pimpinannya tersebut segera memberikan perintah untuk menembak tersangka. Akan tetapi Claire meminta Norman bersabar karena kejadian ini terasa sangat janggal. Sebagai mantan anggota SRR, seharusnya Joy bisa dengan mudah membidik orang-orang yang ada di bawahnya. Apalagi yang mengirim kode SOS di luar gedung tersebut adalah dirinya. Meskipun dalam jangkauan penembak jitu yang berada di helikopter, Joy berusaha mengambil ponsel milik Markus agar dirinya bisa menghubungi call center 999 demi dirinya bisa terhubung dengan kepala kepolisian pimpinan operasi ini. For you, it's Joey Locke. Joy mengatakan kalau dirinya bukan bagian dari mereka. Kakaknya juga masih berada di dalam gedung tersebut. Jadi dia meminta Claire untuk segera masuk menyelamatkan para sandera dan juga kakak laki-lakinya itu. Claire lalu meminta Joy untuk bersabar, karena baik dirinya maupun dengan semua bawahannya telah bersiap dengan semua kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Claire pun akhirnya mendapatkan gambaran yang jelas tentang siapa dalang dari penyanderaan ini. Akan tetapi di dalam catatan kriminalnya, Noah sama sekali belum pernah terlibat kejahatan apapun. Dan satu hal yang pasti, dirinya merupakan anggota dari Seven Harvest yang merupakan kelompok anti-humanis.
Namun meskipun begitu, karena tidak adanya pengikut atas gerakan yang dilakukannya, dirinya tidak layak ditempatkan ke daftar pengawasan. Akan tetapi tahun lalu, dia muncul di orbit seseorang yang berada di daftar pengawasan, yaitu Marcus Black, pimpinan dari Revolusi Bumi dan seorang laki-laki yang baru saja mati dari atas gedung Agnian. Mungkin Marcus adalah seorang ekstremis, namun dirinya bukanlah seorang pembunuh. Jadi Ray menduga kalau penyanderaan ini dilakukan oleh Noah Santos. Merasa kalau Claire terlalu lama dalam memutuskan operasi ini, Norman diam-diam menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung, Noah diberikan Stella sebuah jam pendeteksi denyut nadi yang bisa meledakkan semua bom yang dipakai oleh para sandera jika denyut nadinya berhenti selama 5 detik. Noah sangat senang bisa mengenakan jam tersebut, karena bagi dirinya, kematian adalah sesuatu yang indah bila semua tujuannya tercapai. Tak lama setelah itu, Noah mendapatkan sambungan telepon dari Claire yang bertanya tentang apa yang terjadi dengan Marcus Black. Noah mengatakan kalau ada perbedaan pandangan di antara mereka berdua, jadi dia terpaksa membunuh dirinya untuk menyingkirkan perbedaan tersebut. Noah juga meminta Claire untuk tidak gegabah masuk ke dalam gedung ini, karena dirinya menggunakan jam pendeteksi denyut nadi yang terhubung dengan puluhan bom yang terpasang di tubuh para sandera. Jadi bila dirinya mati, maka semua bom yang ada di sini pasti akan meledak dan membunuh para sandera. Tujuan dirinya adalah mendapatkan bukti dari Agnian Energi dengan semua antek-anteknya, karena merekalah dalang utama kerusakan limbah yang ada di terakota. Dirinya tidak akan menghentikan aksinya sebelum semua pernyataan mereka terang benderang. Jadi jangan pernah melakukan apapun termasuk mengirimkan 5 orang anggota SWAT ke dalam gedung ini. Mendengar hal tersebut jelas membuat Claire sangat terkejut karena dia tidak pernah memerintahkan anggotanya untuk masuk ke dalam sana, yang kemudian meminta Norman untuk segera menarik semua bawahannya keluar gedung. Get them back now. Pull back! Pull back! And 3, 2. Meskipun kelima anggota SWAT telah keluar dari dalam gedung tersebut, Noah masih saja meledakkan peledak yang telah dia pasang di luar, sehingga membuat mereka berlima mati karena ledakan bom tersebut. Claire sangat marah kepada Norman, karena kegabahannya itu malah membuat 5 petugas SWAT mati sia-sia. Merasa waktunya yang semakin menipis, Claire pun menghubungi kembali Joy untuk mengabari situasi saat ini. Claire mengatakan kalau Noah telah memakai jam pendeteksi denyut nadi yang terhubung dengan bom-bom yang ada di dalam sana. Saat ini dirinya tidak bisa mengirimkan regunya untuk masuk ke dalam sana. Jadi jika Joy bisa membantu mereka untuk mengatasi orang-orang di dalam sana, maka itu akan sangat membantu mereka. Tak lama setelah itu, Noah pun menghubungi Joy untuk meminta maaf kepadanya karena dia harus mati malam ini. Dan seandainya saja kalau dia mau bersama dengannya, mungkin saat ini situasinya akan menjadi lebih baik. Namun sepertinya itu hanyalah sebuah obrolan basa-basi yang dilakukan oleh Noah agar Joy tidak menyadari sebuah bom yang mendekati dirinya. You need to move now. Explosives coming your way. Menyadari adanya sebuah bom yang mendekati dirinya, Joy pun berusaha mencari perlindungan dari sisi gedung lainnya agar dirinya bisa selamat dari ledakan tersebut. Come on, Joey. Come on. Come on, Joey, tell me you're still there. Joy lalu menghubungi Claire kembali untuk meminta bantuan kepadanya agar segera memerintahkan penembak jitunya yang berada di helikopter untuk membuat sebuah lubang di jendela agar dia bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Noah yang merasa kalau Joy tidak akan mati semudah itu, meminta Stella dan beberapa bawahannya turun ke bawah untuk memastikan sendiri kalau Joy telah mati. Apalagi saat ini, mereka tinggal membutuhkan kesaksian dari Geralt agar semua pengakuan kejahatan mereka terungkap tuntas. You up, Joey? I need an update, see? Sambil terus berusaha memecahkan kaca gedung tersebut, Joy dan Claire masih tetap terus berkomunikasi karena dengan begitu Joy malah bisa berkonsentrasi dalam memecahkan kaca tersebut. Claire penasaran tentang kenapa dulu Joy mengundurkan diri dari SRR, padahal dia sudah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi selama 4 tahun dan merupakan satu-satunya wanita yang menduduki peringkat 3 besar. Joy mengatakan kalau sejak kecil dia tumbuh di lingkungan yang sangat keras. Jadi ketika dia melihat seorang laki-laki pemarah, dirinya seperti kehilangan kendali yang kemudian memukulinya hingga tak sadarkan diri. Selama bertahun-tahun dia menyadari kesalahannya terhadap kakaknya. Akan tetapi tindakannya kali ini dia lakukan demi kakaknya. Karena semenjak dulu dia hanya berlari menjauh tak peduli ketika kakaknya mendapatkan kekerasan dari ayah mereka.
Noah mendapatkan sambungan telepon dari Claire yang lalu bercerita kepadanya kalau apa yang dilakukannya sama saja dengan menghancurkan segala perjuangan Marcus selama ini. Marcus telah berusaha keras untuk membuat dunia menjadi lebih baik, akan tetapi dirusak oleh dirinya yang hanya melihat kejahatan dari Agnian Energi. Para sandera yang berada di sana saat ini pasti hampir sadarkan diri. Jadi sudah seharusnya mereka menyepakati sesuatu agar para sandera bisa keluar. Noah pun mengatakan kalau dia sudah mempunyai cara tersendiri untuk membebaskan para sandera. Dalam 40 menit dirinya akan keluar dari mereka menuju perimeter yang aman, yang dimana di tempat tersebut Claire harus menyiapkan mobil agar dirinya bisa menuju ke jalan Thomas Street. Dirinya akan membebaskan setengah sandera sambil menuju ke titik aman berikutnya, karena setelah kebebasan dirinya, kebenaran pun juga akan terungkap semuanya. Di saat keputusasaan Joy dalam usahanya memecahkan kaca tersebut, Michael pun berhasil sampai ke sana untuk membantu Joy memecahkan kaca jendela sekaligus menyelamatkan Joy yang terlihat sangat kecapean. Joy sangat senang melihat saudaranya masih selamat, meskipun dalam beberapa waktu belakangan ini dia tidak bisa menemani saudaranya. Claire lalu menghubungi Joy dan memintanya untuk segera pergi dari sana karena beberapa rekanan Noah sedang berupaya untuk menuju ke tempatnya. She's alive. She's inside. Fucking find her! Melihat adanya korban selama pelarian mereka berdua, Michael merasa sangat takut jika mereka harus bernasib yang sama dengan mereka. Dia lalu berusaha menenangkan Michael kalau mereka berdua bisa melewati ini. Apalagi saat ini dirinya sangat membutuhkan bantuan Michael. Saat ini Noah sedang mencari beberapa file milik perusahaan Agnian, jadi Joy meminta bantuannya untuk meretas file-file tersebut. Mereka berdua tidak bisa berhenti sekarang. Jadi saat ini waktunya mereka berdua membuktikan kalau mereka berdua bisa melewati semua ini bersama. Mendengar ledakan tersebut agak membuat Jim merasa sangat khawatir karena situasi mereka saat ini tidak begitu menguntungkan. Dia lalu bertanya kepada Noah tentang apa yang akan dirinya lakukan lantaran semua ini adalah ide dari dirinya. Noah mengatakan kepada Ji untuk tidak perlu khawatir karena yang terpenting saat ini dia harus berhasil menginskripsi semua data-data yang lalu mereka sebarkan melalui media sosial. Ji pun lalu menerima video akhir pengakuan dari Noah yang mereka akan sebarkan bersama dengan video-video lainnya. Di dalam video tersebut, Noah mengatakan kalau dirinya beserta dengan semua orang yang ada di gedung ini akan mati. Agnian bersalah, sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang menjara planet mereka. Jadi harapannya setelah dirinya mati akan muncul lagi orang-orang sepertinya yang tetap akan terus membuat kehidupan di bumi ini semakin damai. Mendengar hal tersebut jelas membuat Ji sangat terkejut yang kemudian berusaha untuk kabur dari sana meskipun Jones terus mengawasinya. Come on! Everyone who enables them. Sesampainya di dalam sana, Michael segera melakukan tugasnya dengan menghentikan video tersebut tersebar ke dunia maya. Karena jika sampai video Noah tersebar ke publik, bisa saja memunculkan Noah-Noah yang lainnya yang malah membuat kekacauan di bumi. Noah mencoba menghubungi Ji tentang bagaimana perkembangan video yang dia upload. Akan tetapi karena Noah tidak mengetahui kalau Ji telah mati, malah mendapatkan kabar dari Joe kalau semua rencananya telah dirinya gagalkan. Semua bukti-bukti ini akan dibawanya, karena dengan begitu selamanya Noah akan dikenal sebagai psikopat yang dibenci oleh dunia. Joe menelepon Claire untuk mengabarinya kalau Noah berencana ingin meledakkan dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di gedung ini. Jadi dia berencana untuk tetap berada di dalam gedung ini karena pasti Noah akan mengejarnya sebab dirinya membawa bukti-bukti tersebut. Apalagi Joy ingin mengambil jam denyut nadi milik Noah demi mencegah sesuatu yang buruk terjadi kepada semua orang yang berada di dalam gedung ini. Joy berpesan kepada Claire untuk mempersiapkan regu tim penyelamat demi menyelamatkan kakaknya karena dia akan mengirimkan Michael turun menggunakan lift gedung ini. Mendengar hal tersebut membuat perasaan Michael tidak karuan. Akan tetapi Joy berhasil meyakinkan kakaknya itu kalau dia akan baik-baik saja dan berjanji akan menemuinya setelah semua ini berakhir. We get one chance, we get in.
Sementara Joy memancing Noah untuk mengejarnya, para tim SWAT yang dipimpin oleh Norman berusaha masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan para sandera yang disekap oleh Noah. Melihat sulitnya rangkaian bom yang ada di tubuh para sandera, tim SWAT memberikan informasi kepada Claire kalau mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk melucuti semua bom-bom ini. Jadi harapan mereka saat ini adalah Joy mendapatkan jam tangan milik Noah agar bom-bom ini tidak meledak. Joy akhirnya menemukan di mana keberadaan dari Noah, yang seperti telah menunggu kedatangannya di tempat tersebut. Noah mengatakan kalau dirinya sangat berharap Joy bisa melihat dengan apa yang sedang dilakukannya. Karena jika dia lebih dulu mati, maka dia tidak akan bisa melihat sebuah keindahan yang sedang dirinya ciptakan. Akan tetapi jika dia ingin mati bersamanya, Noah juga memperbolehkan hal tersebut. Karena dengan menembaknya, maka gedung ini beserta dengan semua yang ada di dalam sini akan mati bersama dengan mereka. Untung saja ketika pertarungan tersebut, Joy berhasil merebut jam denyut nadi milik Noah, sehingga meskipun Noah harus mati akibat jatuh dari gedung ini, tidak akan ada bom yang meledak menghancurkan gedung ini. Claire menemui Joy untuk sekedar mengucapkan terima kasih kepadanya karena membuat kota ini selamat dari ancaman bom yang bisa membuat kota ini hancur. Mereka pun juga dalam keadaan sehat, meskipun dia merasa was-was lantaran belum melihat dirinya turun dari gedung ini. Dan untuk semua bukti-bukti yang dia ambil, Claire meminta Joy menyerahkannya karena para petinggi kepolisian tidak akan bisa memproses hukum orang-orang tersebut bila mereka tidak mendapatkan bukti-bukti itu. Segera setelahnya, Joy lalu menemui kakaknya yang terlihat sangat bahagia melihat dirinya bisa selamat. Dan sebelum film berakhir, Joy dan Michael terlihat berada di tepian pantai sambil melihat matahari terbenam di sana, sambil bercerita tentang bagaimana nasib dari orang-orang yang telah membuat kerusakan di bumi. Apakah mereka semua masuk ke dalam penjara? Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!